Terungkap. Kesepian wanita kaya yang menggugah hati mencari pertolongan pria sederhana, Maya. Seorang wanita kaya yang terjebak dalam dunia glamor Jakarta, hidup dalam sebuah rumah megah yang seakan menyiksa. Dinding-dindingnya bisa berbicara, mereka akan mengisahkan tentang sepinya setiap ruangan yang dipenuhi harta benda mewah, namun tidak ada tawa dan cinta. Di luar sana, mobil mahalnya melenggang, mengantarkannya ke pesta dan pertemuan yang seolah mengukuhkan status sosialnya. Tetapi di dalam hatinya, ada kehampaan yang tak tertahankan. Seakan mengawasi semua orang dari balik kaca, Maya merindukan kehangatan yang selama ini hilang. Ketika keluarga dan teman-temannya menuntutnya untuk menikahi pria kaya sekelasnya, Maya merasakan tekanan yang kian menyesakan. Apa arti semua kekayaan jika hatinya terkurung dalam ekspektasi? Namun, satu langkah di luar zona nyamannya, tak terlupakan. Suatu hari, ia melangkah ke pasar tradisional di kawasan kota tua. Suasana penuh warna dan aroma rempah-rempah mengundangnya. Di tengah keramaian, tatapannya tertuju kepada Amir, seorang penjual makanan sederhana yang senyumnya tulus. Bercengkerama dengan Amir adalah seperti menemukan oase di tengah padang pasir. Kebaikan dan keterus-terangan pria itu menyentuh jiwanya, membuat Maya merasa hangat. Setiap cerita dan tawa yang mereka bagi membawa kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, benaknya berkecamuk saat ia menyadari ini bukanlah hubungan yang diterima oleh masyarakat. Dia hanya penjual makanan, dia bukan untukmu, bisik suara-suara di dalam kepalanya. Meski begitu, ketertarikan Maya kepada Amir semakin mendalam. Tidak ada lagi kesepian yang menyesakan, hanya keinginan untuk mengenal lebih jauh. Namun, di sisi lain, akar yang dalam dari norma sosial membuat Maya meragukan pilihan yang sedang dihadapinya. Nyatanya, tak sedikit bisikan dari teman-teman dan keluarganya yang memperingatkan akan konsekuensi dari cinta yang melawan kelas sosial. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Maya mulai merasakan tekanan semakin berat. Di satu sisi, ada Amir yang tulus, di sisi lain ada keluarganya yang menanti keputusan. Momen demi momen mereka habiskan bersama terasa terlalu indah untuk dilewatkan. Namun bayang-bayang skeptisme dari dunia luar membayangi. Melihat Amir tersenyum, hatinya bergetar. Namun apakah mereka mampu melawan arus? Dalam keraguan dan ketegangan, Maya merasa ada jalan yang harus diambil. Harapan dan cinta, dua hal yang tak bisa dipisahkan. Melihat wajah Amir memperlihatkan ketulusan yang tulus, membuatnya berpikir, mungkin saatnya saya berhenti mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Dengan satu pilihan yang bersiap terbuka, Maya mempertanyakan segalanya. Apakah cinta sejatinya akan memenangkannya atau sebaliknya? Semua harapan merasa menyempit dan keputusan besar menanti di depan. Akankah Maya berani mengejar cinta sejatinya? Hari-hari berlalu, dan setiap detik yang dilalui Maya terisi oleh bayangan Amir. Senyumnya, suaranya, dan cara dia berbicara tentang hidupnya yang sederhana menjadi napas baru di jiwanya. Namun, setiap kali ia pulang ke rumah mewahnya, dinding-dinding yang dingin itu kembali menekannya, seakan menunggu jawabannya. Manakah yang lebih berharga, hidup dalam kebahagiaan palsu atau mengejar cinta yang tulus meski berisiko? Suatu pagi, ketika langit Jakarta masih merah muda, Maya terbangun dengan keputusan di hatinya. Ia tahu, tidak ada lagi waktu untuk ragu. Ia memutuskan untuk menemui Amir di pasar. Hatinya berdebar, seolah memberitahunya bahwa langkahnya kali ini penting. Setiap langkah menuju pasar seperti ditandai dengan harapan dan keraguan bersamaan. Sesampainya di pasar, aroma pedas serta hiruk-pikuk kehidupan di sekelilingnya seakan menyambut hangat. Maya menemukan Amir tengah melayani pelanggan dengan semangat. Saat mata mereka bertemu, jantung Maya berdetak lebih cepat. Keduanya tersenyum, dan seolah waktu terhenti sejenak di antara mereka. Tapi saat itu, bayang-bayang realitas kembali menghampiri. Maya, kenapa kamu datang? Tanya Amir sambil menyeka peluh di dahinya. Saya ingin berbicara, jawab Maya, berusaha menyembunyikan getaran suaranya. Mereka duduk di pinggir pasar, terpisah beberapa langkah dari hiruk-pikuk, dan berbagi cerita. Setiap pertukaran kata-kata membuat hati Maya bergetar. Amir bercerita tentang impiannya, tentang cita-citanya untuk membuka warung makan yang lebih besar dan memberikan pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya. Maya mendengarkan dengan takjub,
terpesona oleh pesona sederhana namun kuat dari impian Amir. Hatinya menghangat, mendengar kejujuran di balik setiap ucapannya, namun semakin dalam percakapan berlanjut, Maya merasakan pertaruhan yang kian nyata. Amir, apa jadinya jika kita terus bersama? Suaranya bergetar. Amir menatapnya dengan mata dalam, seolah memahami ketidakpastian yang menggelayuti pikiran Maya. Kita harus siap dengan konsekuensi, Maya. Dunia ini tidak selalu adil, dan ada banyak yang mungkin tidak mengerti. Maya menunduk, merasakan getir di bibirnya. Dia tahu apa maksud Amir. Baik keluarga dan teman-temannya pasti akan menolak hubungan ini. Namun, di satu sisi, rasa cintanya pada Amir sangat besar sehingga itu mengalahkan segala ketakutan. Maya, kamu tahu kamu bukan hanya sekedar wanita kaya, kan? Amir berkata lembut, mengingatkan Maya bahwa statusnya bukanlah penghalang untuk cinta mereka. Tetapi saat Amir berkata itu, tidak bisa tidak Maya merasakan titik berat yang menekannya. Lalu apa pilihan kita? Tanya Maya, suaranya hampir tenggelam dalam kerumunan. Kepala Amir menunduk, seakan tersadar akan beban yang dipikul. Cinta tidak selalu menjawab semua, Maya. Kita perlu keberanian untuk menghadapi dunia, ucapnya, dan setiap kata seperti membawa Maya semakin dalam tercengang. Disitulah Maya merasakan momen yang sulit, ragu dan keberanian saling beradu di dalam dirinya. Dia tidak ingin kehilangan Amir, tetapi juga tidak ingin menghancurkan mimpinya, impian untuk diterima oleh keluarga dan masyarakatnya. Maya merasakan air mata hangat mengalir di pipinya. Saya ingin berjuang untuk kita, ucapnya dengan lirih, jujur. Namun, di dalam hatinya, dia tahu orang-orang terdekatnya mungkin tidak akan berpegang pada hal yang sama. Amir melihatnya dengan sedih, menerka gelora perasaan di balik air mata itu. Tapi apakah kamu siap kehilangan segalanya berbenturan dengan pilihan itu? Satu pertanyaan yang menggantung di antara mereka, menciptakan ketegangan yang mencengkeram. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Maya berani menantang dunia demi cinta yang mungkin akan membawa kebahagiaan sejatinya? Dan momen kebenaran apa yang akan datang saat mereka harus mengambil risiko? Maya mengelus pipinya yang masih basah oleh air mata, berusaha menenangkan diri. Kegelisahan mengisi pikirannya, dan suara ramai pasar yang dipenuhi tawar-menawar terasa semakin jauh. Ia menatap Amir yang tersenyum padanya, tetapi kebaikan dalam tatapannya tak mampu mengusir ketakutan yang kian menyebar di dadanya. Amir, kata-kata itu terhenti, terbata. Bagaimana ia bisa menjelaskan rasa hatinya? Benar, cintanya tulus, tapi di balik itu ada banyak konsekuensi yang harus ia hadapi. Bukan hanya perasaannya, tapi juga kehidupan yang selama ini dijalaninya. Jangan ragu, Maya. Jika ini yang kamu inginkan, kita bisa mulai dari sini, Amir berkata, mengulurkan tangannya. Namun, Maya merasakan beban di hatinya semakin berat. Dia tahu bahwa hubungan mereka akan dikritik, bahwa orang-orang di sekitarnya mungkin tidak akan pernah menerima. Dan di balik semua itu, ada kenyataan pahit bahwa mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Duniaku dan duniamu, pikirnya. Maya tersenyum miris. Tapi bagaimana jika semua ini hanya mimpi? Tanyanya, nada suaranya bergetar. Saya tidak ingin menyakiti kamu atau diri saya sendiri. Amir menarik napas panjang, tatapannya tajam, seolah bisa melihat ke dalam jiwa Maya. Jika kamu mencintaiku, maka kita akan lakukan ini sama-sama, Maya. Seperti yang kita impikan. Ketika kita berbagi visi yang sama, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Maya merasa hatinya tersentuh. Kata-kata Amir seolah menjawab keraguan di dalamnya, memberi secercah harapan. Namun, yang terlintas di benaknya adalah wajah ibu dan ayahnya. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengharapkan yang terbaik, dan hubungan ini mungkin akan menghancurkan harapan-harapan itu. Berat sekali, pikirnya. Pilihan ini adalah tentang hidup dan kebahagiaan. Tak ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan orang-orang terkasih karena keputusan yang diambilnya. Air mata kembali menggenang di matanya. Amir, suara Maya berhenti tiba-tiba ketika ia mendengar gaduh yang semakin mendekat. Sekelompok orang berbondong-bondong, tampak berdebat, dengan beberapa di antaranya melirik ke arah mereka. Rasa ketidaknyamanan melanda, membuatnya merasakan hawa dingin menyerang. Sepertinya kita perlu berbicara nanti, Amir berkata pelan, namun matanya tetap mencerminkan keinginan dan harapan. Maya mengangguk, tetapi rasa cemas tak kunjung hilang. Setelah menyusuri jalanan pasar yang ramai, mereka berpisah, kita akan menemukan cara, Maya. Dalam perjalanan pulang,
hati Maya berperang. Setiap suara dan keramaian di sekelilingnya menjadi guncangan lara dalam jiwanya. Betapa kelamnya jika dia harus memilih antara cinta dan kehormatan keluarganya. Sesampainya di rumah, kesunyian kembali menyambutnya seperti selimut dingin. Dinding besar nan megah itu terasa semakin menindih. Ia meraba ponselnya, mengingat pesan-pesan dari teman-temannya, serta harapan sang orang tua akan jalan hidup yang sempurna. Rasanya seperti terjepit antara dua dunia. Maya menggelengkan kepala, berusaha menepis pikiran buruk itu. Ia melangkah ke balkon, menghirup udara malam yang sejuk. Cahaya-cahaya dari gedung-gedung tinggi menerangi malam, membawa kenangan-kenangan indah bersama Amir. Suara tawanya, candanya, semuanya mengingatkannya pada pilihan yang seharusnya diambil. Tiba-tiba, teringat akan perkataan Amir, ketika kita berbagi visi yang sama, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Apakah ia bersedia mengambil langkah besar ini? Apakah ia siap menjadi pelawan dengan semua akibatnya? Pertanyaan itu membuntuti, menerpa hatinya yang terombang-ambing antara keputusan sulit. Teman-temannya akan menolak, keluarganya mungkin akan menghujani kritikan. Namun, ketika bayangan Amir menyelubungi pikirannya, kebaikan dan ketulusan cintanya seakan menyalakan percikan keberanian dalam jiwanya. Melawan seisi dunia demi cinta, apakah itu mungkin? Saat itulah sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nama Amir bersinar di layar. Hatinya bergetar, jari-jarinya bergetar saat ia membuka pesan itu. Maya, kita perlu bicara. Setelah ini, kita harus memutuskan apa yang terjadi selanjutnya. Maya memejamkan mata, merasakan. Detak jantungnya semakin kencang. Momen kebenaran telah tiba. Mampukah ia berbicara dari hatinya dan menyatakan keinginannya untuk melawan? Maya menatap layar ponselnya dengan napas tertahan. Setiap detik terasa seperti 1 jam, dan rasa ingin tahunya tak sabar. Apa yang ingin Amir katakan? Akar keraguan kembali mencengkeram hatinya. Tidakkah lebih baik jika semuanya tetap seperti ini, tanpa memilih, tanpa menentang? Ia mencoba bernapas dalam-dalam, merelaksasi pikiran yang bergejolak. Ketika suara gondok dari perutnya memecah keheningan, ia menyadari betapa berantakannya situasi ini. Namun, ketegangan itu terbayar saat ia menuliskan balasan. Kapan? Di mana? Belum sempat ia mengirim, notifikasi baru masuk. Malam ini, jam 9, di taman dekat rumahmu. Aku akan menunggu. Kata-kata itu menambah kegalauan dalam hatinya. Taman itu tempat yang penuh kenangan indah dan juga penuh harapan yang tersimpan. Tempat di mana mereka pertama kali berbagi tawa dan impian. Ketika waktu menjelang, Maya bersiap dengan pakaian sederhana namun tetap berkelas. Dia ingin terlihat baik, tapi tidak mau memberi kesan berlebihan. Sebuah pilihan yang sulit, sama seperti perjalanan cinta mereka. Ia menatap bayangannya di cermin, merasakan keraguan menyelubungi. Apa yang kau lakukan, Maya? Ini bukan hanya tentangmu, bisiknya pada diri sendiri. Suasana malam menambah pesona. Bintang-bintang bersinar dengan megah di langit, namun hati Maya jauh dari merasakan keindahan itu. Setiap langkah menuju taman rasanya berat. Ia membayangkan wajah orang tuanya, menunggu dengan harapan dan cinta. Jika mereka tahu. Entah bagaimana, langkahnya membawa Maya tiba di taman. Amir sudah berdiri di sana, lampu taman memantul lembut di wajahnya. Saat Amir menyadarinya, senyumnya menghangatkan suasana, tapi hatinya tetap dingin. Maya, sambut Amir, sedikit ragu. Aku senang kamu datang. Ya, saya juga, jawabnya, suaranya hampir tidak terdengar. Amir mengangguk, lalu berdehem sebelum melanjutkan, terima kasih telah meluangkan waktu. Banyak yang perlu kita bicarakan. Ya, jawabnya cepat. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan juga. Sekilas, tatapan Maya tak lepas dari wajah Amir. Di balik senyumnya, terdengar risau. Tapi kali ini, tekadnya mulai membara. Ia ingin berjuang untuk cinta ini meskipun resiko besar membayangi. Amir, Maya mulai menegakkan badannya. Saya tahu kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Semua orang akan keberatan. Tapi saya tidak bisa terus bersembunyi dari perasaan ini. Mata Amir berbinar, dia mendekat, harapan bergetar di antara mereka. Maya, aku pun merasa sama. Kita tidak perlu mendengarkan apa kata orang lain. Yang penting adalah apa yang kita rasakan, kan? Hati Maya berdebar lebih cepat. Tapi bagaimana jika kita gagal? Bagaimana jika
Amir menggenggam tangan Maya, menghentikan keraguannya. Saya siap berjuang, Maya. Bersama kita bisa melewati segala rintangan. Pernyataan itu mengalir dalam jiwanya, menyalakan semangat yang sempat pudar. Namun belati kegelapan masih membayangi. Ada rasa takut kehilangan. Apakah dia berani mengambil risiko ini? Ketika kau mendengar perkataanku, ingatlah, Maya, perjalanan kita mungkin tidak mudah, tapi aku di sini untuk bersamamu, apapun yang terjadi. Maya terdiam, sesak dalam dada, air mata menggenang. Perkataan itu adalah segalanya. Aku tidak tahu bagaimana orang tuaku akan bereaksi. Aku tidak ingin menyakiti mereka. Amir melepas pegangan tangannya, mengerti akan keraguan yang ada. Kita bisa bicarakan ini. Kita bisa jelaskan semua perasaan kita. Jika mereka melihat betapa tulusnya kita, mungkin mereka akan mengerti. Sekali lagi, rasa berlipat makin menghimpitnya. Tapi yang tidak dia harapkan adalah bagaimana dunia luar akan menilai kita nanti, ujar Maya, terisak pelan. Jika kita berdiri dalam ketulusan, maka dunia tidak bisa menghentikan kita. Maya menatap Amir dalam-dalam, sebuah keputusan harus diambil. Namun saat itu juga, mereka mendengar suara gaduh mendekat. Sepersekian detik, keraguan kembali menyergap. Maya bisa merasakan ketegangan di atmosfer. Setelah kata-kata indah itu, apakah langkah ini benar-benar mungkin? Apakah saat ini adalah saatnya untuk membuka pintu kebangkitan cinta mereka? Atau sebaliknya, menghadap tembok yang lebih tinggi dari sebelumnya? Detak jantungnya kembali menggema. Amir, kita perlu cepat, serunya seraya meneguk napas penuh kegugupan, malam masih melingkupi mereka, dan Maya tahu bahwa keputusan besar sudah dekat. Apakah kata-kata mereka akan menuju harapan, atau justru membawa mereka pada perjalanan penuh bencana? Maya dan Amir saling bertukar tatapan, seolah dunia di sekitar mereka memudar. Keduanya bisa merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Suara gaduh yang mendekat semakin menggetarkan perasaan cemas dalam hati Maya. Siapa yang datang? Apakah mereka sudah terlambat? Maya, kita mungkin harus, kata Amir dengan nada serius. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, muncul dua sosok di ujung jalan setapak taman. Tak lain adalah teman-teman Maya, Rio dan Dinda, yang sepertinya sedang berjalan-jalan sambil berbincang. Keceriaan mereka menyesakkan dada Maya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Maya, kita cari kamu kemana-mana, teriak Dinda sambil melambai. Maya membalas senyuman itu dengan ragu. Hai. Apa kabar? Dinda menghampiri dan memperhatikan wajah Amir. Oh, ada Amir di sini. Kenapa kamu tidak bilang kalau mau ketemu dia, Maya? Maya merasa terjebak. Amarah dan kebingungan menggelinding di dalam dirinya. Cintanya pada Amir, apakah itu bisa bertahan di tengah situasi yang mengejutkan ini? Dalam hati, dia tahu, ini adalah saatnya dia mengambil keputusan berani. Dinda, sebenarnya aku ingin, Maya mulai berbicara, tapi kalimatnya terhenti di tenggorokan. Dia tidak bisa mengungkapkan semua perasaannya ketika teman-temannya ada di sini. Amir meraih tangannya lagi, kali ini lebih erat. Mari kita bicarakan ini, ajaknya lembut. Rio dan Dinda memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Kalian berdua baik-baik saja? Kelihatan serius sekali? Tanya Rio, menyelipkan spekulasi di antara tawa mereka. Maya merasakan panas di pipinya. Keterbukaan mungkin adalah yang terbaik. Aku dan Amir sedang membicarakan perasaan kita. Dia menggigit bibir, melihat reaksi teman-temannya. Dinda tampak terkejut. Oh, ini gak dimulai dari kamu suka sama dia, kan? Dinda. Pekik Maya, namun lalai, senyuman kecil mulai terbentuk di wajah Amir. Aku tidak tahu kalau kamu tertarik pada Maya, ucap Rio, mendukung Dinda. Baguslah, kita semua butuh cinta sejati. Tapi, apa kata orang tua kalian? Kali ini, Maya menunduk. Tepat seperti yang ditakutkannya. Bagaimana jika mereka tidak bisa menerima hubungan ini? Mengapa tekanan dari luar seperti ini terasa begitu berat, bahkan saat hatinya ingin bersatu dengan Amir? Bisa saja kita bicarakan ini nanti, Amir menambahkan. Suaranya kuat namun lembut. Maya, jika mereka tidak bisa mengerti, aku akan ada di sini. Kita akan menemukan cara. Maya menatap Amir dengan rasa syukur.
Sepertinya dorongan untuk jujur pada diri sendiri lebih berarti daripada menghadapi semua keraguan ini. Perasaan tulus bisa menembus dinding-dinding yang mengurungnya selama ini. Kalau kita merasa begini, kita wajib menjelaskan semuanya. Kita harus berjuang untuk cinta ini, kata Maya, mulai percaya diri. Dinda dan Rio saling pandang. Kalian benar-benar serius ya? Tanya Dinda, kaget dan kagum. Tapi, kita harus bersiap terhadap reaksi mereka. Kita tidak tahu seperti apa balasan mereka. Rio mengingatkan, Maya merasakan ketegangan itu kembali. Namun kali ini ada harapan yang bersinar di dalam hatinya. Ya, aku siap. Mungkin ini awal dari perjalanan baru untuk kita berdua. Maya berbalik pada Amir, senyumnya menggantung, hati penuh percaya diri baru. Dia sudah mengambil keputusan, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Apapun yang terjadi, kita akan jalani bersama, ucapnya. Amir tersenyum lebar, memantulkan tekad yang sama. Keduanya merasakan ada kekuatan yang terbentuk, melawan semua rintangan yang ada di depan, tapi saat momen manis itu berlanjut, suara derap kaki mendekat lagi. Maya menoleh dan tergagap. Seorang pria berseragam mendekat, terlihat tegas. Maaf, saya perlu berbicara dengan kalian, katanya, matanya tajam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah langkah berani Maya dan Amir justru membawa mereka pada masalah yang lebih besar? Maya merasa jantungnya berdegup kencang. Pria berseragam itu berdiri di depan mereka, wajahnya tegas dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Amar dan Maya saling tukar pandang, seperti bertanya, apa yang sedang terjadi? Siapa kamu? Tanya Amir dengan nada tegas, berusaha menunjukkan keberanian meskipun dalam keadaan yang kaku. Pria itu tak menjawab langsung. Saya akan lebih baik jika kalian mendengarkan saya, katanya, suaranya bergetar berat. Ada hal yang penting yang harus dibicarakan tentang situasi kalian. Maya merasa seolah dia terjebak dalam sandiwara. Dia berusaha mencari alasan untuk menjauh dari tempat ini, dari semua mata yang menatap mereka. Namun langkah kakinya seakan tertahan. Situasi kami? Apa maksudmu? Tanyanya, berusaha tenang meskipun jantungnya berdetak lebih cepat. 6 bulan yang lalu, ada laporan tentang tindakan yang mencurigakan di sekitar taman ini. Dalam penyelidikan, nama Maya muncul dalam daftar, pria berseragam itu menjelaskan. Pekikan ketakutan membuncah dalam diri Maya. Nama dia. Dalam daftar? Iya. Kami perlu memastikan kalian berdua tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak seharusnya, lanjut pria itu, menatap dari Amir ke Maya. Kami butuh keterangan dari kalian berdua. Satu persatu, kata-kata pria itu menghantam Maya seperti petir di siang hari. Sangat tidak terduga. Dan saat itu, dia merasakan dukungan dari tangan Amir semakin kuat, seolah memberi semangat untuk tidak membiarkan ketidakadilan ini menghancurkan apa yang telah mereka bangun. Ini tidak mungkin. Dinda berteriak. Maya tidak ada hubungannya dengan segala macam aktivitas kriminal. Tenang, Dinda. Saya hanya mengikuti prosedur, ujar pria itu, tanpa menunjukkan ekspresi emosi. Amir berdiri di samping Maya, mendengarkan setiap omong kosong yang keluar dari mulut pria itu. Kami tidak terlibat dalam apapun. Kami hanya sepasang remaja yang sedang berkumpul di taman, katanya, berusaha menegaskan. Maya membiarkan tangannya menggenggam lebih kuat di tangan Amir. Paranoia mulai menyebar di dalam hatinya. Di mana buktinya? Tanya Maya, suara tergil dan bergetar. Ini tidak benar. Aku tidak melakukan apapun. Pria itu menggelengkan kepala, kami hanya ingin berbicara untuk memverifikasi informasi kami. Jika kalian tidak terlibat, tidak akan ada masalah. Tapi jika, seru Maya, mulai kehilangan kendali. Apa yang akan terjadi jika kami terlibat? Kami adalah orang biasa, bukan penjahat. Tidak perlu panik. Kami hanya ingin memastikan, ingat pria itu lagi. Tapi jika kalian menolak untuk memberikan keterangan, akan lebih sulit bagi kalian. Maya merasa kepalanya berputar. Pandangan dari teman-temannya menjadi gelap dan kabur. Dia tahu mereka harus berjuang tidak hanya melawan perasaan mereka, tetapi juga menghadapi kesalahpahaman yang mengancam hubungan mereka. Jika kita tidak berbicara, bisa berpotensi serius, Amir berkata perlahan, suara beratnya menciptakan ketenangan di antara keresahan yang melanda. Maya merasa terhimpit. Dia harus bergerak cepat, mengambil keputusan, dan beresiko. Kalau begitu, kita akan berbicara.
Tapi di tempat yang aman dan tanpa tekanan, ungkapnya, melawan ketakutannya. Amir berkata dengan tenang, kita akan melakukannya. Bersama. Dan di situ, seolah-olah kegelapan mulai pudar. Namun, tatapan pria berseragam itu tetap tajam, seolah mengetahui lebih banyak dari yang dia katakan. Keberanian Maya menyalakan kembali harapannya. Mungkin inilah saatnya untuk menghadapi semua rasa curiga dan berjuang untuk cinta yang mereka yakini. Ketika pria itu mengangguk, merestui keputusan mereka, Maya mendengarkan detakan jam yang berbunyi. Waktu merasa berjalan lebih cepat, dan rasa takut melanda jiwanya. Apa yang akan terungkap di balik semua ini? Apakah mereka akan mengatasi cobaan demi cinta yang tulus? Muncul pertanyaan baru di benak Maya saat mereka berjalan menuju tempat terpencil. Apa yang sesungguhnya ada di balik semua ini? Maya dan Amir berjalan mengikuti langkah pria berseragam itu. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah beban ketidakpastian melingkupi mereka. Suasana di sekitar taman yang biasanya damai ini kini terasa seperti kilatan petir yang terus mengancam. Kemana kita akan pergi? Tanya Amir, suaranya rendah, hampir tak terdengar. Maya merasakan kekhawatiran di balik nada itu. Tempat yang tenang, pria itu menjawab tanpa menoleh. Dia terlihat sangat fokus, seolah ada informasi penting yang ingin dia bagikan. Maya menatap Amir, wajahnya yang cemas mencerminkan perasaannya sendiri. Mereka sudah begitu dekat, berbagi impian dan tawa, tapi hari ini, semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Tidak ada tersisa kebahagiaan di antara mereka. Hanya ada ketegangan dan tanda tanya ketika mereka tiba di sudut taman yang lebih sepi, pria itu berhenti dan membalikkan badan. Dia mengambil napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan semua kata-kata yang ala kadarnya untuk diucapkan. Aku tahu ini sulit bagi kalian, katanya, suaranya kini terdengar lebih lembut. Tapi aku perlu kalian jujur. Apa kalian mengenal seseorang dengan nama Dimas? Maya terdiam. Nama itu menggelitik ingatannya, namun dia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Keduanya berbagi pandangan kosong, tak satu pun dari mereka yang ingin mengatakan sesuatu yang salah. Dimas Amir mengulang pelan. Dia siapa? Pria itu mengerutkan dahi. Lalu melanjutkan, dia terlibat dalam jaringan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Kami percaya bahwa ada lebih banyak yang kalian ketahui daripada yang kalian katakan. Ini sangat serius. Kepala Maya terasa berat. Setiap kata yang keluar dari pria itu mengancam segala sesuatu yang sudah dia bangun. Dia hanya seorang gadis biasa yang suka menggambar dan tertawa dengan teman-temannya. Tidak ada hubungannya dengan dunia gelap yang dibicarakan pria itu. Tidak, tidak. Kami tidak tahu apa-apa tentang Dimas. Seru Maya, air matanya mulai menetes. Ketakutan itu semakin menyesakkan tenggorokannya. Aku hanya ingin pulang dengan aman. Tolong, jangan biarkan ini terjadi. Tenang, Maya. Kita tidak melakukan apa-apa yang salah, Amir menambahkan, suaranya berusaha menenangkan. Tapi Maya bisa melihat ketidakpastian di matanya. Pria itu mengangguk, lalu melanjutkan, jika kalian tidak terlibat, kalian harus bisa membuktikannya. Dan waktu juga bukan sekutu kalian. Maya merasa seolah dinding-dinding di sekelilingnya mulai menghimpit. Dia perlu menemukan cara untuk membebaskan diri dari situasi menakutkan ini. Tidak hanya demi dirinya, tapi juga demi Amir dan Dinda. Bagaimana cara kami bisa membuktikannya? Maya bertanya penuh harap, mengais sedikit keberanian. Kami tidak ingin terjebak dalam hal ini. Cerita yang jujur adalah permulaan yang baik. Dan bila ada yang kalian sembunyikan, itu akan lebih berat untuk kalian, ujar pria itu dengan serius. Maya merasakan detakan jantungnya yang semakin cepat. Dia harus berani. Dia harus melawan ketakutan. Kami bisa membantu, ucapnya akhirnya. Kami akan melakukan apapun agar bisa keluar dari situasi ini. Amir menatapnya tak percaya, tetapi dalam hati dia menghargai keteguhannya. Mungkin mereka bisa merusak rencana jahat ini. Namun, di dalam benak Maya, ketidakpastian tetap menghantui. Siapakah Dimas sebenarnya? Dan mengapa namanya ikut terbawa dalam permainan ini? Dengan perasaan campur aduk, Maya bertanya, apa yang harus kami lakukan? Pria itu tersenyum tipis, ikuti aku, dan kita akan mulai mencarinya. Kita perlu menemukan petunjuk lebih lanjut. Tanpa keterangan yang jelas, semua ini akan sulit. Namun saat mereka beranjak pergi, bibir Maya menyenggol Amir. Dia bisa merasakan getaran dari tangan Amir yang menggenggamnya.
Jantungnya berdetak kencang, membayangkan tantangan apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Bagaimana mereka bisa menemukan Dimas dan membebaskan diri dari ancaman ini? Apakah mereka seharusnya melangkah lebih jauh meski rasa takut terus membayangi mereka? Maya melangkah mengikuti pria berseragam itu, setiap detak langkahnya menggetarkan hati. Dia merasakan nasib yang tidak menentu membayangi langkahnya. Di saat yang sama, Amir tetap dekat di sampingnya, memegang tangannya dengan erat. Mereka bertukar pandang, seolah tanpa kata mereka sudah memahami betapa sulitnya keadaan ini. "Di mana Dimas ini?" bisik Amir, suaranya penuh kecemasan. Lalu dia menambahkan, "Apakah benar kita harus terlibat dalam ini?" Maya tidak tahu harus menjawab apa. Mencari Dimas, tampak semakin berbahaya dan sulit. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Jika itu bisa membebaskan mereka dari ancaman ini, mereka harus berjuang. Mereka diarah menuju sebuah bangunan tua yang terasing dari keramaian taman. Pria itu memimpin dengan langkah pasti, meskipun Maya merasa seolah-olah semakin terjerumus ke dalam kegelapan. Bangunan tersebut terlihat usang, seakan menyimpan kisah-kisah yang terlupakan oleh waktu. Suara daun-daun berdesir mengingatkan Maya pada ketidakpastian. Ada sesuatu yang tidak beres, dan dia merasa ini lebih dari sekadar mencari Dimas. Setelah menunggu beberapa saat di dalam ruangan yang gelap, pria itu mengeluarkan ponselnya. "Kita perlu sebuah foto," katanya. "Nama Dimas mungkin terdaftar di database. Mari lihat siapa dia sebenarnya." Maya dan Amir berdiri diam, menunggu dengan harap. Sebuah foto mungkin tidak memberikan banyak jawaban, tapi setidaknya itu bisa menjadi petunjuk. Dalam keheningan, Maya mulai mengingat semua yang terjadi beberapa bulan terakhir. Pertemuannya dengan Dinda, pertemuan acak dengan orang-orang baru, dan semua yang mengarah pada misteri ini. Mengapa Dimas, yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan hidupnya, menjadi pusat dari semua ini? Apakah kalian pernah menemui Dimas? Pria berseragam itu memecah keheningan, menatap tajam ke arah mereka. Maya memperhatikan wajah Amir, seakan berharap ada sesuatu yang bisa dia katakan untuk menenangkan situasi. Tapi kata-kata tidak merangkum apa yang mereka rasakan. Mereka berdua saling menatap, mulut terbuka sedikit. Namun, tidak ada suara yang keluar. Maya menghela napas dalam-dalam, coba tenangkan dirinya. "Kami berusaha, tapi tidak ada yang kami tahu," katanya. "Kami hanya gadis dan pemuda biasa." "Tapi itu bukan jawaban yang kalian butuhkan jika kalian ingin jauh dari masalah ini," pria itu dengan tegas menjawab. Maya merasakan cairan panas mengalir di pipinya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ini di luar kendali kita." Suaranya mulai nyaris bergetar, mengungkap betapa putus asanya dia. "Dan itu sebabnya kamu akan bersikap lebih jujur," suara pria itu menekankan kata demi kata. "Jika tidak, yang akan menderita bukan hanya kalian. Ini akan merembet." Dia menatap mereka serius. "Hanya beri kami waktu untuk berpikir," Amir menyela, berusaha bersikap tenang. Namun, bisa dilihat jelas bahwa dia juga ketakutan. Lampu bangunan tiba-tiba menyala redup, memberikan suasana yang lebih gelap dan mencekam. Maya memikirkan Dinda dan apa yang akan terjadi jika hal buruk menimpa mereka. Bagaimana mereka bisa berada dalam situasi seberat ini? Dengan tekad yang baru, Maya berkata, "Kami tidak akan mundur. Jika kita berani mengambil langkah ini, kita harus tahu lebih banyak tentang Dimas. Mari kita bantu mencarinya." Suara Maya lebih tegas, meskipun nyali di dalam hatinya berkonflik. Pria itu mengangguk. "Baiklah. Jika kalian berani, kita mulai sekarang. Tapi ingat, ini bukan permainan. Banyak nyawa dipertaruhkan di sini." Maya bisa merasakan ketegangan di udara. Jantungnya berdebar kencang. Tapi di balik semua ketakutan itu, ada secercah harapan. Mereka bisa menemukan jawaban. Mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Saat mereka berangkat dari bangunan itu, dengan semangat baru, Maya teringat kata-kata yang tidak bisa dia tinggalkan. "Ketika kita mencari Dimas, kita juga akan mencari kebenarannya. Dan kita harus siap menghadapi apapun yang akan datang." Namun, sebuah tanda mengintimidasi dari kejauhan menarik perhatian mereka. Ada mobil gelap yang parkir secara mencurigakan, cukup dekat untuk diperhatikan. Siapakah yang sedang menunggu di dalam? Dan apa tujuan? Mereka kepada Maya dan Amir, ketegangan menggantung di udara, seolah momen kebenaran baru saja dimulai. Maya melangkah maju, langkahnya dipenuhi banyak pertanyaan. Mobil gelap itu membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Apa yang mereka hadapi sekarang? Amir juga terlihat waspada,
Matanya tak lepas dari bayangan mobil yang semakin mendekat. Kegelapan malam seolah ikut meresapi ketegangan yang ada. Pria berseragam yang memimpin, mulai melangkah perlahan ke arah mobil. Ia berusaha terlihat tenang, tetapi Maya bisa merasakan kegugupan yang menciptakan aura tegang di sekeliling mereka. Bagaimana jika orang-orang di dalam mobil itu adalah sekutu Dimas, atau bahkan justru lawan yang lebih berbahaya? Satu pikiran melintas, ini bisa berakhir buruk. Maya menoleh ke Amir. Apa kita mundur? Bisiknya, suaranya hampir hilang ditelan angin malam. Amir menggigit bibirnya, pikirannya jelas bingung. Keduanya sama-sama berdiri di ambang ketidakpastian, berjuang meraba-raba jalan di kegelapan. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita sudah sampai sejauh ini, jawabnya, meskipun ada suaranya menunjukkan keraguan. Pria berseragam itu menghampiri sisi mobil. Seketika, pintu terbuka dan sosok tinggi besar keluar dari dalam. Sayangnya, wajahnya tertutupi bayangan. Maya menggigit lidahnya, berusaha menahan emosi yang membanjiri hatinya. Dia ingin tahu apakah orang ini adalah kunci dari pencarian mereka. Mungkin dia tahu di mana Dimas berada. Beritahu saya, siapa kalian sebenarnya? Suara berat dari sosok itu terdengar di telinga mereka. Setiap kata yang diucapkan membuat bulu kuduk Maya merinding. Kami mencari Dimas, Amir berusaha menjelaskan. Nada suaranya tegas, tapi emosi di dalam tetap mencerminkan rasa takut yang menyelimutinya. Maya menatap wajah Amir, berharap agar dia bisa berbicara dengan lebih meyakinkan. Ajaibnya, Amir masih bisa berdiri tegak di hadapan ancaman yang belum jelas ini. Mungkin ada kekuatan dalam diri mereka yang belum sepenuhnya mereka sadari. Sosok itu mendekat, wajahnya kini mulai terlihat saat cahaya dari lampu mobil menyinari. Maya menyadari dia memiliki tatapan tajam dan penuh misteri. Sebuah serpihan harapan melintas, apakah dia bisa menjadi sekutu? Namun, dia merasakan ketidakpastian yang menyelimuti. Dimas dalam masalah besar, suara pria itu membuat Maya merasa angin sejuk menyelinap ke relung hatinya. Dia terlibat dengan orang-orang yang seharusnya tidak pernah kalian dekati. Maya merasakan detak jantungnya bergetar lebih cepat. Kami tidak tahu. Kami hanya ingin membantu, katanya, suaranya bergetar, namun ada ketegasan. Bantu? Dalam dunia ini, tidak ada sesuatu yang gratis, jawab sosok itu dengan nada dingin. Apa yang dapat kalian tawarkan? Maya dan Amir saling menatap. Apa yang bisa mereka tawarkan? Mereka hanya memiliki niat baik, namun niat baik terkadang tidak cukup untuk menghadapi kegelapan. Jika kamu ingin anggota timku, kalian harus bersedia mempertaruhkan apapun untuk menemukan Dimas. Pria itu mendekat dan menghentikan pandangannya pada Maya. Maya merasakan aliran panas di wajahnya. Dia menyadari dalam pengorbanan, ada banyak hal yang bisa dipertaruhkan. Keluarga, teman, mungkin juga impian mereka. Ketika dia membayangkan kehilangan segala yang berharga, air mata menggenang di matanya. Namun, jika ini adalah kunci untuk menemukan Dimas, dia harus berani. Baiklah. Apapun yang perlu kami lakukan, kami siap, Maya berkata, bersuara tegas. Tapi pria itu merasakan keraguan-raguan. Kau yakin? Dunia ini tidak seindah yang kau harapkan, katanya. Kecemasan menelusup ke dalam kata-katanya. Atau kamu bisa mundur sekarang. Maya menutup matanya sejenak, mencoba meresapi setiap perkataan yang dibisikkan oleh rasa takut dan harapan. Kenangan dan rasa sayang terhadap Dimas mendekap hatinya. Kami tidak akan mundur. Perasaan itu menguatkan Maya. Satu langkah ke depan, dan mereka berhadapan dengan kegelapan yang lebih dalam. Namun, mendadak, suara seseorang memanggil dari kejauhan, memecah keheningan malam. Jangan. Kembali. Ini suara Dinda. Maya tegang. Apakah itu pertanda baik atau malah malapetaka? Sekarang, jantung Maya berdegu penuh rasa cemas. Mungkin saat itu, dia harus memilih antara mengikuti suara Dinda atau tetap. Dengan langkah mereka menuju Dimas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Hati Maya berdebar-debar saat suara Dinda memanggil. Ketegangan merayap di udara, menciptakan jembatan antara dua keputusan besar. Di satu sisi, ada kegelapan yang memanggil, petualangan yang penuh risiko untuk menemukan Dimas, dan di sisi lain, suara sahabat yang membawa kenangan manis dan peringatan. Maya, jangan, suara Dinda semakin mendekat, membuyarkan fokusnya. Maya menoleh ke arah Dinda dan melihat wajah panik sahabatnya. Mari kita pergi. Dinda berlari menghampiri, namun Maya merasa tarikan dari sosok misterius yang berdiri di depannya.
Ia tidak ingin mengabaikan kesempatan untuk menyelamatkan Dimas. Ini bukan hanya tentang Dimas, kata Amir, seolah menyadari perjuangannya. Ini tentang kita dan semua yang telah kita usahakan. Maya menatap Amir, ada api keberanian dalam matanya. Ia merasakan kehangatan dari genggaman tangan Amir, seolah memberinya kekuatan. Namun, suara Dinda terus berlanjut dalam pikirannya. Kembali, Maya. Rasa takut menyelinap, menggait jiwanya agar bersembunyi di bawah bayangan kesenangan yang lama terpendam. Apakah harga dari langkah ini terlalu tinggi? Jika kalian melanjutkan ini, kalian akan menambah masalah. Suara pria misterius itu memecah keraguannya, menekankan kata-katanya dengan tegas. Maya tahu betul bahwa keputusannya bukan hanya melibatkan dirinya, tetapi juga Amir dan Dinda yang sangat ia cintai. Kemudian, di saat yang sangat menegangkan itu, tangannya semakin erat menggenggam tangan Amir. Dalam pandangan matanya, dia melihat komitmen dan dukungan yang tak tergoyahkan. Di luar semua keraguan, satu hal kembali menghampirinya, cinta. Amir, bisiknya, aku siap untuk menantang semua ini bersamamu. Mendengar kata-kata itu, pria misterius itu mengangguk. Baik. Sekarang kalian telah memilih jalan. Namun ingat, semua tindakan harus dipikirkan. Maya mengangguk meski jantungnya masih bergetar. Tak ada lagi mundur setelah keputusan ini. Mereka berjalan menuju kegelapan, dengan harapan bercampur ketakutan melingkupi langkah mereka. Dinda, masih terengah-engah, berusaha memahami situasi. Kalau begitu, saya ikut, serunya, menguatkan langkah menuju pintu ketidakpastian itu. Saya tidak akan membiarkan kalian berdua menghadapi ini sendirian. Dengan begitu, mereka bertiga melangkah, berpegang pada satu sama lain. Atmosfer semakin berat. Setiap suara di malam membuat bayang-bayang lebih panjang, seakan menyaksikan langkah berani ini. Hanya keberanian yang bisa menuntun mereka ke lautan harapan. Meski ada gelombang menakutkan di depan, Maya merasakan setiap napasnya berat, seakan ditahan oleh kengerian yang mengintai. Apa yang kami lakukan? Pikirnya. Namun, di sisi lain, embun pagi mulai menggelitik harapannya. Mereka tidak sendirian. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan yang lebih kecil, terpisah dari keramaian. Pria berseragam itu memberi arah, petunjuk yang jelas. Dengan ketegangan di dalam ruangan itu, bayangan ketidakpastian bersatu, merasuk ke dalam jiwa mereka. Dinda menghela napas dalam. Apa yang kita lakukan sekarang? Sarannya. Maya mengernyitkan dahi, bertanya-tanya kapan semuanya akan berujung. Setiap detik terasa lama. Dilema harus dipecahkan. Kita mencari Dimas sampai kita menemukannya. Seru Amir, menyalakan semangat dalam hati mereka. Kita pantas mendapatkan jawaban. Keberanian tumbuh dalam dirinya, mengalir dari pusat hatinya. Pelan tapi pasti, mereka mengambil langkah ke depan. Langkah demi langkah, mereka menuju terang yang samar di depan, dengan harapan membawa kebaikan untuk diri dan masa depan, serta menyatukan cinta yang tulus. Maya menatap Amir dan Dinda. Bersama-sama, mereka adalah kekuatan tak terduga. Dengan harapan, keberanian, dan cinta, mereka tidak akan membiarkan dunia luar memisahkan mereka. Namun di luar, angin berhembus kencang, mengingatkan mereka bahwa kegelapan datang dan pergi. Tapi di dalam hati yang bersih, cahaya tidak pernah hilang. Akhirnya, perjalanan mereka tidak hanya tentang menemukan Dimas, tetapi menemukan diri mereka sendiri. Berani mencintai, berani menghadapi dunia, dan yang terpenting berani hidup. Jangan tunggu bahkan satu detik lagi. Kalian harus berlangganan sekarang untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir. Bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Keberanian harus disebarkan.